Mendengar ucapan kepala sekolah tak hanya membuat Mizuzu sangat kaget, tapi ibu guru Satomi pun yang sedang mengandung anak kepala sekolah ikutan kaget dan juga sedih. Kejadian ini benar-benar membuat Mizuzu sangat murka. Tiba-tiba, petir keras menyambar atap kapal dan terbakar. Tiba-tiba, patung Bunda Suci pun pecah dan ternyata di dalamnya ada Haruyo, istri pertamanya. Semua siswi pun dikutuk menjadi batu garam karena kemarahannya Mizuzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku A di acara Polemik Pojok Literasi Komik. Kali ini aku akan melanjutkan cerita karya Junji Ito, yaitu The Liminal Zone. Chapter kedua dengan judul Madonna. Madonna adalah julukan bagi wanita yang dianggap sebagai titisan Bunda Suci. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke ceritanya. Amano Maria adalah seorang siswi baru di Akademi Tensei. Sekolah ini memiliki kepala sekolah yang bernama Tenjo Yukiro, dan wakilnya Mizuzu yang tak lain adalah istrinya sendiri. Di hari pertamanya, Amano dan siswi-siswi lainnya melakukan ibadah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Setelah beres ibadah, mereka semua keluar dan kembali ke ruangannya masing-masing. Tiba-tiba, Mizuzu menghampiri Amano dan teman barunya Risa, dan mengatakan, "Hei kalian berbicara ya saat ibadah berlangsung?" Mereka berdua merasa kaget dan takut karena melihat muka Mizuzu yang begitu menyeramkan. Karena kejadian itu, mereka berdua dikenakan hukum untuk pengakuan dosa selama 2 jam. Untuk menghilangkan rasa takutnya, Amano berjalan-jalan berkeliling di sekolah barunya. Saat dia berjalan di taman, dia melihat seorang siswi yang sedang menjelati batu-batu tersebut. Dia merasa aneh karena kejadian itu. Keesokan harinya, setelah beres kelas, Amano dipanggil oleh kepala sekolah untuk datang ke ruangannya. Ternyata kepala sekolah hendak mengajak Amano untuk berkeliling dan memperkenalkan ruangan-ruangan yang ada di sekolah itu. Kepala sekolah memperkenalkan nama-nama orang yang ada di dalam foto yang berderetan pada sisi ruangan. Ini adalah istriku, Mizuzu. 20 tahun yang lalu, dia adalah istri yang begitu cantik dan juga lemah lembut. Selanjutnya ada Haruyo, istri pertamaku. Dia juga begitu cantik, karena kecantikannya dia sering dipanggil Madonna. Tapi dia sedikit galak. Di sampingnya ada Kirihito, anaknya Haruyo. Tapi 3 tahun yang lalu Kirihito keluar dari sekolah ini karena merasa tidak cocok dengan ibu tirinya. Kepala sekolah mengundang Amano untuk mengikuti kapel sekolah. Dia mengatakan bahwa hanya orang-orang khususlah yang boleh datang ke sana. Setelah sampai di dalam kapel, telah berkumpul siswi-siswi yang sedang melakukan ibadah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Amano merasa aneh melihat patung Bunda Suci yang memiliki noda merah. Dan kenapa siswi-siswi di situ kelihatan ketakutan dan sedang memuja Mizuzu seolah-olah dia adalah Bunda Suci. Amano melihat satu siswi yang sedang meminta ampunan di depan Mizuzu. Ternyata dia adalah Akemi, siswi yang dilihat Amano saat berjalan-jalan di taman. Keesokan harinya, ternyata Amano dipindahkan ke kelas khusus yang awalnya di kelas reguler dan sekamar dengan Akemi. Di hari pertamanya Amano mengikuti kelas khususnya, dia mengikuti pelajaran Ibu Satomi. Amano melihat teman-teman kelasnya cantik-cantik, tapi mereka semua aneh. Tatapan mereka begitu kosong, dan kenapa mereka semua mengeluarkan garam dari telinganya? Tanya mereka, Ibu Satomi pun mengeluarkan garam dari telinganya juga. Lagi-lagi kepala sekolah memanggil Amano untuk datang ke ruangannya. Kali ini kepala sekolah hendak mengajak Amano untuk melakukan pemberkatan khusus. Tibalah mereka berdua di dalam kapel. Alih-alih melakukan pemberkatan, ternyata kepala sekolah hendak mengajak Amano untuk menikah dengannya. Dia mengatakan bahwa Mizuzu tidak pantas menjadi istrinya. Dia begitu jahat dan perkataannya begitu kasar. Amano lah yang cocok karena dia begitu lemah lembut dan juga cantik. Amano kaget mendengar ucapan kepala sekolah. Tiba-tiba ada yang buka pintu kapel dan sedang berjalan ke hadapan patung Bunda Suci. Ternyata dia adalah Mizuzu. Amano dan kepala sekolah bersembunyi dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Mizuzu. Mizuzu mencurahkan isi hatinya karena di usianya yang 50 tahun ini tak kunjung memiliki anak. Dia terus menjadi tua, dan dia harus marah-marah kepada siswi-siswi yang kurang beriman, guru-guru yang kurang benar, dan suami yang tukang selingkuh. Semua itu membuat dirinya marah. Kenapa aku seperti ini? Apakah ini adalah kutukan dari istri pertama suamiku? Amano kaget melihat mata patung Bunda Suci itu mengeluarkan darah. "Hei, siapa di sana?" Mizuzu menyadari bahwa ada yang memperhatikan dirinya. Amano lari dan masuk pada satu ruangan untuk bersembunyi.
Lagi-lagi dia kaget melihat tumpukan batu itu menyerupai tubuh manusia. Semua siswi pun dikumpulkan di dalam kapel. Kejadian itu benar-benar membuat Mizuzu sangat murka. "Hei, siapa yang sedang mata-mataiku?" Semua siswi tidak ada yang mengaku. Mizuzu pun menuduh bahwa Akemi lah pelakunya. Akemi lari ketakutan dan Mizuzu mengutuk Akemi menjadi tumpukan garam. Amano yang melihat kejadian itu mengakui bahwa dirinya lah yang telah melihatnya di dalam kapel. Amano bercerita bahwa dirinya diajak oleh kepala sekolah untuk melakukan pemberkatan khusus. Mendengar cerita Amano, Mizuzu melotot dan bertanya apa yang terjadi pada suaminya. Pemberkatan khusus ternyata upacara pernikahan. Dan kepala sekolah mengakui bahwa dia hendak menikahi Amano. Mendengar ucapan kepala sekolah tak hanya membuat Mizuzu sangat kaget, tapi ibu guru Satomi pun yang sedang mengandung anak kepala sekolah ikutan kaget dan juga sedih. Kejadian ini benar-benar membuat Mizuzu sangat murka. Tiba-tiba petir keras menyambar atap kapel dan terbakar. Tiba-tiba patung Bunda Suci pun pecah dan ternyata di dalamnya ada Haruyo, istri pertamanya. Semua siswi pun dikutuk menjadi batu garam karena kemarahannya Mizuzu. Kepala sekolah mengajak Amano lari masuk ke dalam ruangan yang berisi tumpukan batu. Dia mengatakan bahwa tumpukan ini adalah mereka yang dikutuk oleh Mizuzu karena kurang beriman. Dan batu yang dari tiang itu adalah anaknya yang menjadi korban amarah Mizuzu. Tapi aku tidak peduli karena dia bukan anak Tuhan. Anak Tuhan akan lahir darimu, Amano. Seketika mata, hidung, dan mulutnya kepala sekolah mengeluarkan garam yang begitu banyak. Amano semakin takut, dan Mizuzu pun menemukan mereka berdua. Amano berlari mendaki tumpukan batu-batu itu. Mizuzu pun mengejar Amano dan hendak mengubah Amano menjadi batu garam. Tapi entah sayang bagaimana, batu tiang itu menancap ke tubuh Mizuzu. Dan Amano pun berhasil kabur dari kebakaran. Sejak kejadian itu, tidak ada yang mempercayai cerita yang dialami oleh Amano. Gimana menurut kalian cerita kali ini? Menurut aku cerita ini cukup menyeramkan, tapi juga aneh. Tapi begitulah ciri khas dari karya Junji Ito. Maaf jika ada salah kata, jika mau dikomen, silahkan komen di bawah ini. Aku Al, pamit undur diri di acara Polemik Pojok Literasi Komik di YouTube channel Xiaoyuan 1167. Dadah! Amano Maria adalah aduh kenapa balelol Tapi ibu guru Satomi yang sedang mengandung anaknya kepala sekolah juga ikutan kaget dan juga sedih. Tiba-tiba kok tiba-tiba lupa apa ini teh.